Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik, adik-adik tersayang, kita bacakan lagi Muhammad Teladanku di buku ke-8 ya adik-adik, Perang Uhud. Oke, kemarin kita sudah sampai terakhir di halaman 31, sekarang ke halaman 32 ya. Sebelum dimulai, adik-adik sudah sholat kan? Dan jangan lupa doakan kedua orang tua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin berangkat. Seseorang kemudian memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah orang-orang Yahudi sekutu Abdullah bin Ubay. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jangan meminta pertolongan orang-orang kafir dalam melawan orang-orang musyrik sebelum mereka masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan pasukan Yahudi itu pulang ke Madinah. Sebelum pulang, orang-orang Yahudi itu berkata kepada Abdullah bin Ubay, kau sudah menasihati Muhammad, dan kau berikan pendapatmu berdasarkan pengalaman orang-orang tua dahulu. Sebenarnya, dia sependapat denganmu, lalu dia menolak dan menuruti kehendak pemuda-pemuda yang menjadi pengikutnya. Abdullah bin Ubay senang sekali mendengar pendapat itu. Memang betul, demikian pikir Abdullah bin Ubay. Aku sudah menasihati Muhammad dan dia tidak menurut. Jadi, sudah sepantasnya jika aku tidak ikut dalam perang ini. Kemudian, Abdullah bin Ubay mulai menghasut dan menyebarkan desas-desus untuk membuat hati sebagian orang menjadi ragu. Ya, tuh ciri-ciri orang munafik adik-adik tersayang. Keesokan harinya, Abdullah bin Ubay berhasil memengaruhi 300 pengikutnya agar menarik diri dari pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali ke Madinah menyusul pasukan Yahudi. Kini, tinggallah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 700 orang sahabat yang melanjutkan perjalanan ke Gunung Uhud untuk menyongsong musuh. Bersabarlah, bersabarlah. Demikian nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang tetap bersamanya. Saat itu pasukan muslimin sebenarnya sangat membutuhkan kuda. Tapi Abdullah bin Ubay telah menggiring sebagian besar kuda dan dibawa pulang. Kini mereka semakin dekat ke Uhud. Pagi-pagi sekali sebelum musuh mereka terbangun, pasukan muslimin bergerak maju ke Uhud dan memotong jalan sedemikian rupa sehingga musuh berada di belakang mereka. Dengan strategi cerdik ini, pasukan muslimin lebih dahulu tiba di Gunung Uhud sehingga bisa lebih leluasa menempatkan pasukan. Bersabarlah, bersabarlah. Demikian nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang tetap bersamanya. Itu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan kita adik-adik semuanya tergolong orang-orang yang amanah ya. Setia kepada pemimpin yang jujur seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum kita balik, kita baca ini bersama ya adik-adik. Dari 3 menjadi 10.000. Dalam perang Badar, pihak muslim hanya memiliki 3 ekor kuda. Ini berarti 1 kuda untuk setiap 100 orang. Namun, berkat usaha keras Nabi, dalam waktu 7 tahun, pasukan muslim memiliki 10.000 ekor kuda untuk setiap 30.000 tentara. Berarti 1 kuda untuk setiap 3 orang. Masya Allah ya adik-adik ya, itu didapatkan ketika Rasulullah dan para sahabat menghalau para kafilah gitu ya adik-adik ya, atau bekerja sama dengan suku-suku yang lain dan mereka masuk ke dalam Islam. Jadi Rasulullah mendapat bantuan seperti itu ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Penempatan pasukan panah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengatur barisan para sahabat
Beliau menempatkan 50 pemanah di lereng gunung. Kepada mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perintah, lindungi kami dari belakang. Bertahanlah kamu, jangan pernah meninggalkan tempat ini kalau kalian melihat kami dapat menghancurkan mereka, sehingga dapat memasuki pertahanannya. Kamu jangan meninggalkan tempatmu. Jika kamu melihat kami yang diserang, jangan pula kami dibantu. Juga jangan kami dipertahankan. Tugas kamu adalah menghujani pasukan berkuda mereka dengan panah. Dengan serangan panah itu, pasukan berkuda tidak dapat maju. Selain pasukan pemanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar pasukan yang lain tidak menyerang siapapun sebelum beliau memberi perintah menyerang. Pasukan Quraisy yang tiba di belakangan juga segera menyusun barisan. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan sayap kiri dikomando Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan utama di tengah dipimpin oleh Abu Sufyan dan benderanya dipegang oleh Abdul Uzza Talha bin Abi Talha. Wanita-wanita Quraisy yang memukul genderang dan rebana berjalan di tengah-tengah barisan itu. Kadang mereka di depan dan kadang di belakang. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan berteriak-teriak, "Ayo Banu Abdul Dar, ayo, ayo, pengawal barisan belakang, hantamlah dengan segala yang tajam." Kedua belah pihak kini sudah siap bertempur. Masing-masing sudah menghadapkan seluruh kekuatan terbaiknya kepada lawan. Yang selalu teringat oleh orang-orang Quraisy adalah peristiwa Badar dan korban-korbannya. Sementara itu, yang selalu teringat oleh kaum muslimin adalah Allah serta pertolongannya. Apabila mereka tabah, beliau kemudian mencabut sebilah pedang, mengacungkan dan bertanya, siapa yang sanggup memegang pedang ini akan diperlakukan sesuai dengan tugasnya? Beberapa orang tampil, tetapi pedang itu tidak pula diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah kiranya pendekar Muslim yang mendapatkan kehormatan untuk menggunakan pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Tuh ya, siapa adik-adik ya? Yuk sebelum kita baca ke halaman berikutnya, kita baca dulu pengetahuan berikut ini. Pentingnya memanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memasukkan 3 orang ke dalam surga untuk 1 anak panah. Pembuatnya, kalau dia mempunyai tujuan yang baik pada waktu membuatnya. Kedua, orang yang memanahkannya. Dan ketiga, dan orang yang membawanya. Jadi, memanahlah dan tunggangi kudamu. Tetapi panahanmu lebih aku hargai daripada tungganganmu. Tuh ya adik-adik ya, kalau adik-adik ada kesempatan untuk belajar memanah, adik-adik belajar, gunakan waktu sebaik mungkin ya. Terus kalau ada adik-adik juga berkesempatan untuk belajar berkuda juga itu lebih baik juga adik-adik. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Abu Dujanah. Kemudian tampillah Abu Dujanah. Tampillah Abu Dujanah Simak bin Kharasyah dari Banu Sa'idah. Ia bertanya, apa tugasnya ya Rasulullah? Tugasnya ialah menghantamkannya kepada musuh sampai bengkok. Demikian jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Dujanah menyanggupi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan pedang itu kepadanya. Abu Dujanah adalah laki-laki yang sangat berani. Ia mengeluarkan pita merah, lalu teman-temannya bergumam, lihat, Abu Dujanah telah mengeluarkan pita mautnya. Semua orang mengetahui bahwa Abu Dujanah sudah siap bertempur apabila ia telah mengeluarkan pita merahnya itu. Pita itu diikatkannya di kepala, kemudian ia berjalan dengan angkuh dan berlagak di tengah-tengah 2 pasukan seperti yang biasa dia lakukan apabila sudah siap menghadapi pertempuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
melihat perilaku Abu Dujanah itu, kemudian bersabda, "Cara berjalan begini sangat dibenci Allah, kecuali dalam pertempuran seperti ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepercayaan kepada Mus'ab bin Umair untuk memegang bendera pasukan. Hamzah bin Abdul Muthalib berada di barisan terdepan didampingi Abu Dujanah, Ali bin Abu Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang pertama yang mencetuskan pertempuran adalah Abu Amir Abdul Amir bin Safi'i al-Ausi. Ia sebenarnya berasal dari suku Aus, tetapi sengaja pindah dari Madinah ke Mekah, ia sebenarnya berasal dari suku Aus, tetapi sengaja pindah dari Madinah ke Mekah untuk mengobarkan semangat Quraisy agar memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak ikut dalam perang Badar. Kini ia terjun dalam perang Uhud dengan membawa 15 orang dari suku Aus. Selain itu, beberapa budak penduduk Mekah juga bergabung dalam regunya. Abu Amir maju ke depan dan memanggil-manggil kaum muslimin dari golongan Aus. Menurut dugaannya, orang-orang Islam dari Aus itu akan menuruti panggilannya dan memihak Quraisy. "Saudara-saudara dari Aus, saya adalah Abu Amir." Demikian panggilnya berkali-kali. Akan tetapi, kaum muslimin dari kalangan Aus membalas dengan teriakan pula, "Allah tidak akan memberikan kesenangan kepadamu, durhaka." Kemudian pertempuran pun pecah. Nah, ini adik-adik, ini adalah gambar Abu Dujanah ya. Jadi Abu Dujanah ini kalau sudah mengikatkan tali merahnya di kepala berarti Abu Dujanah ini sudah serius untuk menghadapi musuh. Begitu ya adik ya. Yuk kita baca dulu pengetahuan berikut ini. Pentingnya kesiapan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditempatkan di bagian terdepan dari jalan Allah selama 1 hari lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Beliau juga berkata, setiap orang yang gugur telah menyelesaikan tugas sepenuhnya, kecuali orang yang berada di bagian terdepan dari jalan Allah, karena amalnya akan terus bertambah sampai hari kebangkitan. Pertempuran. 700 orang beriman melawan 3.000 orang musyrik. Sayap kiri Quraisy yang terdiri atas pasukan budak dan kavaleri pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal pun bergerak maju. Mereka berusaha menyerang pasukan muslim dari samping. Namun pasukan pemanah muslim menghujani mereka dengan panah dan batu. Abu Amir dan para pengikutnya dibuat mundur tunggang langgang. Saat itulah Hamzah bin Abdul Muthalib terjun ke tengah pertempuran sambil menyerukan pekik tempur Uhud yang terkenal. "Mati! Mati!" Talha bin Abu Talha yang membawa bendera Quraisy berteriak, "Siapa yang akan berduel denganku?" Ali bin Abu Thalib pun maju. Dengan tangkas dan sangat cepat, Ali menebas lawannya itu sampai terbelah 2. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi lega. Seketika, takbir pun berkumandang dari barisan muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan pasukan muslim melancarkan serangan. Abu Dujanah mengamuk, dibunuhnya setiap lawan. Barisan orang musyrik jadi kacau balau. Kemudian ia melihat seorang sedang mencincang tubuh seorang muslim dengan amat keji. Amarah Abu Dujanah bangkit. Ia melompat dan hendak menebas orang itu dengan sekali ayunan. Tapi saat itu dilihatnya sasarannya ternyata Hindun binti Utbah. Abu Dujanah mundur dan menyerang ke arah lain. Terlalu mulia rasanya apabila pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihantamkan kepada seorang wanita. Orang-orang Quraisy pun balas menyerang dengan sangat keras. Darah mereka mendidih mengingat kematian
para pemimpin mereka pada perang Badar. Di belakang mereka, kaum wanita turut mengobarkan semangat. Tidak sedikit para budak yang akan dijanjikan kebebasan apabila berhasil membalaskan dendam kematian seorang bapak, saudara, suami, atau orang-orang tercinta dari majikan-majikan mereka. Hindun binti Utbah sangat mendendam kepada Hamzah. Ia telah menjanjikan hadiah besar dan kebebasan kepada Wahsy, seorang budak, apabila berhasil membunuh Hamzah. Kini Wahsy mulai menjalankan tugasnya. Ia mengendap dengan lincah ke sana kemari untuk mencari di mana Hamzah bin Abdul Muthalib berada. Jadi Wahsy ini adik-adik incarannya itu hanya Hamzah. Nanti setelah Wahsy ini mengincar Hamzah, dia tidak melanjutkan untuk membantu peperangan orang-orang Quraisy, adik-adik tersayang, karena dia sendiri juga ada niatan untuk menyelamatkan nyawanya ya adik-adik ya, seperti itu. Ayo kita baca pengetahuan sebagai berikut. Dari 313 menjadi 3.000 orang. Pada perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 313 orang pasukan. Dalam perang Azab, 4 tahun kemudian, jumlah pasukan muslim menjadi 3.000 orang menghadapi 10.000 musuh. Bayangkan kalau jumlah pasukan muslim masih 313 orang. Ini berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membelanjakan semua sumber daya untuk memperoleh senjata dan melatih para pemuda muslim. Ya, gitu ya adik-adik ya. Kalau menjadi seorang pemimpin yang jujur, amanah, cerdas, beliau juga paham ya dalam mengomandai sebuah ini ya pasukan yang adik-adik ya, maka beliau itu dengan jujur mengolah gonimah-gonimah yang dia dapat tuh untuk mengembangkan lagi adik-adik. Dia mengembangkan lagi sehingga pasukan dan senjata itu semakin banyak yang diperoleh untuk para pengikutnya. Seperti itu ya adik-adik ya. Nanti mudah-mudahan adik-adik tersayang suatu saat ketika menjadi pemimpin, jadilah adik-adik pemimpin yang amanah. Jadi tidak stagnan ya adik-adik ya. Posisinya tidak stagnan dalam segi jumlah ataupun kuantitas dan kualitasnya. Seperti itu. Ayo adik-adik kita lanjut ya. Akhirnya adik-adik Hamzah syahid ya. Bagaimana ceritanya? Yuk kita baca bersama-sama. Adik-adik tersayang, bertahun-tahun kemudian ketika ia sudah memeluk Islam, Wahsy menceritakan peristiwa Uhud dengan air mata duka dan penyesalan. Setelah dijanjikan hadiah dan kebebasan, aku berangkat bersama pasukan Quraisy. Aku adalah orang Habasyah yang jika sudah melemparkan tombak cara Habasyah, jarang sekali meleset. Ketika terjadi pertempuran, ku cari Hamzah dan ku incar dia. Kemudian kulihat dia di tengah-tengah orang banyak itu seperti seekor unta kelabu sedang membabati orang dengan pedangnya. Lalu tombakku ayun-ayunkan dan sesudah pasti sekali baru ku lemparkan. Tombak itu tepat mengenai bagian bawah perut Hamzah dan keluar di antara kedua kakinya. Kubiarkan tombak itu sampai dia mati. Sesudah itu, ku hampiri dia dan ku ambil tombakku itu. Lalu aku kembali ke markas dan berdiam di sana sebab sudah tidak ada lagi tugas selain itu. Ku bunuh dia hanya supaya aku dimerdekakan saja dari perbudakan. Sesudah pulang ke Mekah, aku memang dimerdekakan. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi memang benar-benar Wahsy ini adalah orang yang pandai untuk melontarkan tombak ya adik-adik ya. Jadi Wahsy ini adalah teman yang satu daerah dengan Bilal di Habasyah ya adik-adik ya. Iya, ketika itu Wahsy belum masuk ke dalam Islam adik-adik. Nah itu tadi adalah pengakuan Wahsy ketika Wahsy sudah
bertaubat. Seperti itu. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah pahlawan Arab yang terbesar dan paling berani. Perang Uhud itu, ia menjelma menjadi singa Allah yang perkasa. Dibunuhnya Arta bin Abdul Syurahbil dan beberapa orang pemuka Quraisy lainnya. Setiap lawan di hadapannya dirobohkan dan setelah itu dihadapinya lawan yang lain. Pada akhir pertempuran, dengan tergesa-gesa, Hindun mendatangi jasad Hamzah. Wanita itu kemudian mengambil jantung Hamzah dan memakannya begitu saja sambil menari-nari. Tubuh Hamzah kelak ditemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tercabik-cabik. Kaum muslimin bertempur dengan gagah, tapi tidak semuanya mendapat surga. Contohnya adalah Kusman. Ia adalah seorang munafik. Tadinya ia tidak berangkat perang, tetapi para wanita menghinanya. Kusman, tidak malu engkau? Seperti perempuan saja. Semua orang berangkat perang, sedang engkau berdiam diri di dalam rumah. Dengan berang, Kusman pun mengambil panah dan pedang, lalu pergi bertempur. Ia bertempur dengan gagah dan berhasil membunuh banyak sekali lawan. Menjelang senja, setelah membunuh paling sedikit 7 orang musuh, ia pun membunuh dirinya. Yah, jadi bunuh diri adik-adik ya. Kusman, beruntung engkau mati syahid, ujar Abul Qaidak melihat Kusman sekarat. Tidak, jawab Kusman sebelum mati. Saya bertempur bukan demi Islam, tetapi sekedar menjaga kehormatan kami dan untuk menjaga nama baik keluarga kami. Kalau tidak karena itu, saya tidak akan berperang. Wah, rugi sekali Kusman ya adik-adik ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu adik-adik ya. Jadilah kita orang-orang yang ikhlas ya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing jalan-jalan kita ya adik-adik ya. Nih, tidak merasakan sakit. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang syahid tidak merasakan sakit sedikit pun ketika terbunuh. Masya Allah. Ya adik-adik ya. Siapa di sini yang bercita-cita untuk menjadi mujahid? Nah, mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita adik-adik yang mau menjadi mujahid ya, seorang mujahid dan matinya mati syahid karena orang yang meninggalnya dalam kondisi syahid fisabilillah dalam kondisi perang ya adik-adik ya, yang perang ya, itu oleh Allah langsung diberi hadiah surga adik-adik dan tidak perlu disucikan kembali. Oke, lanjut ya. Quraisy terpukul. Kemenangan kaum muslimin dalam perang Uhud pada pagi hari itu benar-benar di luar dugaan. Benar sekali bahwa kemenangan pagi itu disebabkan kepandaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur pasukannya. Beliau menempatkan pasukan panah di bukit hingga barisan berkuda musuh tertahan tidak bisa maju. Namun, juga lebih tepat lagi jika dikatakan bahwa kemenangan pagi itu disebabkan keimanan yang sungguh-sungguh. Pasukan muslim begitu yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar, sehingga walaupun dengan perlengkapan yang minim, mereka dapat mendesak pasukan musuh yang hampir 5 kali lipat lebih kuat. Inilah rahasia mukjizat kepahlawanan yang tidak bisa diguncangkan oleh kekuatan materi sebesar apapun. Kesatuan-kesatuan Quraisy yang sudah kelabakan mulai mundur. Abu Sufyan terpaksa mengumpulkan pasukannya ke bagian tengah. Sayap kiri di bagian pimpinan Ikrimah sudah berlarian mundur. Hanya Khalid bin Walid dan pasukannya di sayap kanan yang masih menjaga diri di tempat yang agak jauh kelihatannya. Khalid masih menghindarkan diri dari bentrokan dan ia menunggu kesempatan baik untuk melancarkan serangan. Jadi Khalid ini adik-adik adalah seorang panglima perang ya, panglima perang yang cerdas. Tapi sayangnya adik-adik, Khalid bin Walid ini belum beriman kepada Allah dan Rasulullah ya adik-adik ya.
Nanti di belakang kita akan mempelajari bagaimana sih kisahnya Khalid bin Walid, gitu ya adik-adik ya. Kenangan pahit akan kekalahan Badar tiba-tiba terlintas lagi di benak para prajurit Quraisy yang berlarian mundur. Pasukan muslim mendesak terus sampai ke jantung pertahanan musuh. Saat seorang membawa bendera Quraisy jatuh bersimpah darah, orang lain segera menggantikannya. Namun ia juga segera ditebas jatuh. Orang ketiga tampil bertahan, tetapi tidak lama kemudian ia pun segera jatuh tak bernyawa. Hindun terus berteriak-teriak memberi semangat dan berusaha mencegah orang-orang yang mundur. Pasukan Quraisy sudah tidak ingat lagi bahwa mereka dikerumuni para wanita. Mereka sudah tidak peduli lagi melihat berhala-berhala yang mereka bawa agar memberikan restunya. Telah jatuh dari atas unta. Pasukan Quraisy tidak lagi memusingkan kenyataan bahwa wanita-wanita mereka akan tertawan dan harta benda mereka yang jumlahnya berlimpah itu akan dirampas musuh. Semuanya dihantui rasa takut. Mundur, mundur, selamatkan diri ke tempat aman. Hanya itu yang mereka pikirkan. Sayang sekali, justru pada saat seperti itulah pasukan muslim melakukan kesalahan besar adik-adik. Kesalahan yang sangat fatal adik-adik. Mereka lupa apa yang menjadi pesan Rasulullah di awal adik-adik. Nah, kira-kira apa ya itu adik-adik ya? Akhirnya bisa membalikkan kisah ini tadi. Yuk, sebelum kita lanjut, kita baca dulu pengetahuan berikut ini. Merindukan surga. Dari Jabir, dalam perang Uhud, seorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah kepadaku, wahai Rasulullah, di mana tempatku kalau aku mati? Surga, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu segera melemparkan kurma yang sedang dimakannya, lalu berjuang dengan gigih sampai gugur. Nih adik-adik, masih ingat gak ini siapa? Tuh ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Nih adik-adik, tergiur oleh harta. Adik-adik tersayang, kaum muslimin terus mengejar musuh kemanapun sampai mereka meletakkan senjata. Harta benda dan rampasan berserakan di medan pertempuran. Kuda-kuda yang tangguh, baju besi, unta-unta tanpa tuan yang berkeliaran penuh muatan, setumpuk makanan lezat, dan perhiasan-perhiasan mahal. Belum lagi para wanita Quraisy yang dengan mudah dapat mereka tawan. Harta sebanyak itu dalam sekejap saja membuat silau pasukan muslim. Eng ing eng. Nah ini dia adik-adik. Tuh menyilaukan mata pasukan muslim. Tuh harta yang berserakan itu membuat mereka lupa bahwa sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka harus terus mengejar musuh sampai kekuatan lawan benar-benar tercerai-berai, sehingga tidak mampu berkumpul lagi untuk balas menyerang. Semua ini terlihat oleh pasukan panah di lereng gunung. Nah, siapa itu, Dek? Mereka tidak dapat lagi menahan keinginan untuk juga merebut harta rampasan yang bergeletakan di mana-mana. Mengapa kita masih tinggal di sini juga dengan tidak mendapatkan apa-apa? Tanya salah seorang. Allah telah menghancurkan musuh kita. Mereka, saudara-saudara kita itu sudah merebut markas musuh. Kesanalah juga kita, ikut mengambil rampasan itu. Namun, salah seorang membantah. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan, jangan meninggalkan tempat kita ini. Sekalipun kami diserang, janganlah kami dibantu. Bukankah demikian kata beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki kita tinggal di sini terus-menerus setelah Allah menghancurkan kaum musyrik itu. Nah, terjadi perdebatan adik-adik ternyata di bukit itu di antara pasukan panah ya. Abdullah bin Jubair maju untuk menengahi perdebatan itu.
Ia berpidato agar mereka itu jangan melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, adik-adik tersayang, sebagian besar pasukannya tidak mau patuh. Mereka pun kemudian turun dari lereng gunung, yang masih tinggal hanya beberapa orang saja. Pasukan yang bergegas turun itu bergabung dengan pasukan muslim yang lain dan turut berebutan harta rampasan. Tuh adik-adik, apa yang terjadi gara-gara tidak mematuhi pemimpin. Tuh. Jadi, sebagian besar pasukan panah sekarang sudah melupakan disiplin. Mereka lupa bahwa kedisiplinan dan keimananlah yang membuat mereka mampu memukul musuh. Kini, mereka tengah melupakan iman dan memperebutkan harta dunia. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh seorang jenderal Quraisy yang terkenal lihai dan gagah. Tuh yang disebutkan kakak di depan adik-adik, kira-kira siapa ya? Nah, yuk kita baca ya. Adik-adik penasaran kan? Bencana. Oke, nih Khalid bin Walid yang sampai saat itu terus menjaga pasukannya agar tidak bentrok dalam pertempuran. Kini, melihat kesempatan baik itu, ia mengerti bahwa saatnya telah tiba untuk bergerak. Khalid berteriak sekuat-kuatnya memberi komando. Pasukan berkudanya pun mulai bergerak. Semakin cepat dan semakin cepat mereka memutari gunung Uhud yang kini tidak dijaga lagi oleh pasukan panah. Dengan ganas, pasukan kavaleri Khalid menyerang pasukan muslim dari belakang. Mendengar teriakan perang Khalid bin Walid, pasukan Quraisy yang telah berlarian mundur kini kembali lagi. Mereka melihat kesempatan untuk menyerang balik. Saat itu, mereka ingat untuk tidak membiarkan harta dan kaum wanita mereka direbut pasukan muslim. Tuh, hebatnya Khalid bin Walid adik-adik. Dari tadi dia itu hanya sebagai pengamat saja. Awalnya dia mau berperang nih adik-adik ya. Tapi sebelum dia terjun ke medan perang, adik-adik, Khalid bin Walid ini mempelajari medan dulu. Jadi dia tidak langsung terjun ke medan perang. Dan akhirnya di akhir-akhir ketika para pasukan panahnya Rasulullah ini sudah silau dengan harta yang ada berserakan di bawah itu adik-adik ya menyebabkan mereka akhirnya turun. Padahal Rasulullah tadi sudah pesan jangan turun gitu ya. Istilahnya jangan turun apapun yang terjadi. Jika kami menang jangan turun. Jika kami kalah pun jangan dibantu. Seperti itu ya adik-adik ya. Ternyata mereka tidak setia ya. Tidak. Dia melupakan apa yang sudah dipesan oleh Rasulullah. Dan akhirnya adik-adik tersayang, kini keadaan jadi berbalik. Giliran pasukan muslim yang mendapat pukulan sangat hebat. Begitu tahu mereka diserang dari depan dan belakang. Setiap muslim melemparkan harta yang tengah mereka kumpulkan dan kembali mencabut pedang. Namun sayang sekali. Barisan muslimin sudah centang perenang. Komandan-komandan kesatuan muslim sudah tidak lagi melihat pasukannya ada di dekat mereka. Pasukan muslim yang tadinya berjuang untuk menyelamatkan iman, kini berjuang tercerai-berai untuk menyelamatkan diri sendiri. Tuh adik-adik ya, gara-gara kaum muslimin tadi itu kayaknya udah menang. Para Quraisy itu sudah lari tunggang langgang. Hartanya banyak yang ditinggal dan berserakan. Akhirnya itu tadi ya adik-adik ya, karena dunia menyebabkan mereka lalai. Tadinya mereka berjuang di bawah satu pemimpin yang kuat, kini berjuang tanpa pemimpin lagi. Begitu paniknya keadaan pasukan muslim, sampai beberapa dari mereka malah menghantam saudaranya sendiri dengan pedang. Keadaan tambah mengguncangkan iman ketika mendengar ada yang berteriak-teriak. Rasulullah telah terbunuh. Rasulullah telah terbunuh gitu. Nah, hampir setiap orang pasukan muslim sekarang berusaha untuk melepaskan diri dari kepungan ke tempat yang aman. Kecuali beberapa sahabat yang tetap berjuang dengan istiqomah dari awal. Seperti
Ali bin Abu Thalib, dan beberapa orang lainnya. Nah, adik-adik tersayang, dalam keadaan seperti itu, apakah yang terjadi terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah ya. Nah, adik-adik tersayang, apa yang terjadi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adik-adik masih mau lanjut ya? Lanjut aja ya adik-adik ya, karena ini kalau diputus sayang sekali nih adik-adik. Adik-adik bersabar ya dan terus ikuti kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Begitu orang Quraisy mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh, seperti banjir, mereka mengalir ke arah tempat asal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Semuanya berlomba ingin mengakui bahwa merekalah yang membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ikut memegang peranan di dalamnya. Tentu hal itu akan dapat mereka banggakan sampai ke anak cucu mereka. Ketika itulah kaum muslimin yang berada di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersentak sadar. Mereka bergerak mengelilingi, menjaga, dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat mereka cintai. Iman mereka kembali tergugah memenuhi jiwa. Semangat mereka melambung lagi untuk meraih surga. Kekhawatiran yang amat sangat akan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka kembali mendambakan mati. Hidup duniawi ini terasa tidak ada artinya lagi jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gugur dalam lindungan mereka. Saat itu, sebuah batu melayang dan menghantam wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batu itu dilemparkan oleh Utbah bin Abu Waqqas. Gigi geraham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rontok dan wajah beliau dibercaki darah. Bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pecah-pecah. Dua keping lingkaran topi besi yang menutupi wajah beliau bengkok menembus pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, iman dan keberanian para sahabat di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin besar. Harga diri mereka sangat terluka melihat luka yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terhuyun sejenak akibat hantaman batu yang demikian keras, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dapat menguasai diri. Beliau terus berjalan ke tempat aman, dikelilingi para sahabat yang setia. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terperosok ke dalam sebuah lubang. Lubang itu sengaja digali oleh Abu Amir untuk menjerumuskan kaum muslimin. Cepat-cepat Ali bin Abu Thalib menghampiri dan memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Talha bin Ubaidillah membantu mengangkat beliau hingga dapat berdiri kembali. Kemudian bersama para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan terus mendaki Gunung Uhud. Tempat itu merupakan satu-satunya peluang bagi beliau untuk menghindari kejaran musuh. Adik-adik tersayang, keadaan mengenaskan yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang menghidupkan kembali semangat juang di hati para sahabat. Cobalah simak apa yang mereka lakukan sekuat tenaga sampai rela mengorbankan jiwa demi menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya adik-adik ya, betapa kondisi yang tadinya umat muslim itu berhasil untuk mengusir mereka gitu ya. Tapi gara-gara satu golongan yang tidak patuh akhirnya membuat pasukan kaum muslim itu bercerai-berai gara-gara serangan dari Khalid bin Walid. Kacau banget keadaan saat itu ya adik-adik ya. Tuh, yuk kita lanjut ke ini. Membaca pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai umatnya. Ada seorang muslimah yang kehilangan suami, ayah, dan saudara laki-lakinya dalam perang Uhud. Namun ketika mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat, ia berkata, "Tidak ada artinya segala kemalangan yang kualami setelah melihat engkau selamat, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Tuh ya, sampai kematian para kerabatnya pun
tidak menjadi beban bagi seorang wanita tersebut ya, saking semuanya itu sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke adik-adik ya, demikian dulu ya kisah sekilas tentang bagaimana kondisi di perang Uhud tersebut ya adik-adik ya. Jadi sampai saat ini kisah dari perang Uhud adalah Rasulullah sempat naik ke Gunung Uhud karena satu-satunya tempat yang aman adalah di Gunung Uhud tersebut ya adik-adik ya. Nanti ada kisah bahwa bagaimana ya Gunung Uhud itu nanti akan masuk ke dalam surga loh adik-adik ya. Jadi pastikan kita semua masuk ke dalam surganya Allah sehingga kita nanti bisa melihat ya, menyaksikan bagaimana Gunung Uhud itu diangkat oleh Allah dan berada di sana seperti itu ya. Nah, kalau adik-adik sekarang pengen melihat Gunung Uhud itu bagaimana, adik-adik kalau pergi haji dan umroh, adik-adik bisa kunjung di ini para pahlawan di daerah Uhud ya. Di situ ada Gunung Uhud. Seperti itu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan dan memberi rezeki kepada adik-adik semua dan orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, para guru-guru kita, semuanya ya adik-adik ya, sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah. Oke adik-adik tersayang, kita akhiri dulu kisah ini ya. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih. Oh ya, kalau menurut adik-adik cerita ini bermanfaat, silakan adik-adik bisa bagikan video ini kepada teman-teman adik-adik. Terima kasih. Yuk, selanjutnya kita lanjut nanti di bagian ke-29 ya adik-adik ya, karena kita sekarang adalah pertemuan yang ke-28. Oke, terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.